guys. Dan kalian harus tahu guys, sanksinya apa? Kena sanksi. Kena sanksi. Kena sanksi. Teguran tertulis. Cuman kan cacat permanen dia. Sanksinya dari negara adalah surat teguran, surat tertulis. Ia berjanji, lain kali saya tidak akan memukuli tahanan lagi. Nendang aja deh. Ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Ini mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Periksa propam, dia lolos. Nah, tidak terbukti ada kode etiknya. Dari Kapolri, Pak Listio, diam-diam baik ya gitu. Sumpah pocong, lolos juga. Nah, setan aja takut. Mengerti maksud Jaya, mengapa dia mengaku di videonya Rudiana. Tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar, apalagi yang menyampaikan katanya saya mengajari mereka. Dan Komnas HAM nyerah. Mereka nggak bisa menghukum Rudiana dan gengnya. Waduh, mampus kita nih, tolong. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kembali kasus Vina dan juga Eki, guys. Dimana ternyata kita sudah menemukan geng-geng raja terakhir ya. Kan ada Gugum Gumilar, Aris Papua, Rudiana yang diduga serta penyidik-penyidik lainnya yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap para 6 terpidana yang diduga, walaupun udah muka bonyok gini ya, yang diduga ya. Namun ternyata guys, ini kita kan bertanya-tanya Komnas HAM kemana? Sampai kemarin tuh Christian itu mencari Komnas HAM. Ternyata mereka ini yang diduga sudah pernah anak buah Rudiana ya, kena sanksi guys. Dan kalian harus tahu guys, sanksinya apa? Gokil sanksinya. Gila, ternyata Let's Go baru tahu kalau ada tanda kutip oknum polisi yang mukulin tahanan. Saksinya begini ternyata guys. Dan harus dengar gini ya. Jadi nih kalian harus bener-bener tahu ya. Nanti kalau kalian masuk penjara, digebuk, kalian lapor ke Komnas HAM, mereka dapat sanksi. Nah sanksinya ini guys. Kami melakukan tinjauan lapangan ke Cirebon dan juga permintaan keterangan para terpidana. 2016 ya, bulan September. 2016 September. Komnas HAM. Terkait dua hal. Pertama terkait dugaan terbatasnya akses bantuan hukum kepada para tersangka ya. Ini 2016 itu September ya? September, ya. Kejadiannya kan Agustus akhir. Jadi sebulan. September pertengahan, kuasa hukum Sakatatal, Sakatatal. Ibu Titin ya. Firman mengadu ke Komnas HAM. Itu juga penyidiknya sudah ada yang kena sanksi? Kena sanksi. Kena sanksi? Kena sanksi sudah ada di Cirebon Kota. Itu juga memutuskan terkait dengan petugas tahanan, tahti gitu ya. Pak Gugum Gumilar, ada Aris Papua, dan saya sendiri sudah bertemu dengan mereka. Pak Gugum tidak bicara, tapi Pak Aris Papua memberikan konfirmasi bahwa dia tidak bertugas di Polres Cirebon Kota. Salah satu anak buah itu Rudiana memang di sidang etik. Di sidang etik guys? Etik karena terbukti melakukan pemukulan di saat mereka menangkap gitu. Tapi bukan itu Rudiana ya? Bukan, ya. Gokil. Lebih ke mungkin anak buahnya ya, segitu di unit narkoba. Berarti ada 2 orang ya? 2 orang. Ada 2 orang dan mereka di sanksi etik. Bang Uli bisa informasikan sanksi etik mereka dalam bentuk pemecatan, pemberhentian atau demosi? Diberhentiin kayak? Sanksi etika yang anak buahnya Pak Rudi di unit narkoba, kemudian dari penyidik yang melakukan penyidikan tadi ada pelanggaran terkait akses bantuan hukum. Kemudian petugas tahanan, gitu. Teguran tertulis. Yang saya tahu itu ya, gitu. Kami juga belum mendapatkan secara salinan putusan yang resmi, baru amar putusannya. Itu dia guys. Ternyata dari orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam tindakan pemukulan ya, itu ada penyidik, terus ada tahti ya, orang yang jagain tahanan gitu. Nah, termasuk anak buah Rudiana juga. Udah di fix, udah dikasih tahu dan udah didapatkan bukti-bukti sama Komnas HAM melakukan penyiksaan dan pemukulan serta pelanggaran kode etik. Nah, dan mendapatkan sanksi yaitu surat teguran. Surat teguran lebih galak emak. Let's go. Emak let's go nakal kena sahabat kurung kamar mandi. Nah, bapak let's go nakal. Waduh, langsung kena sabuk gesper. Nah, merah-merah gokil. Ini ternyata ada oknum ladusing yang ketahuan mukulin, woi. Membuat cacat permanen. Sudirman kan cacat permanen dia. Sanksinya dari negara adalah surat teguran, surat tertulis. Teguran, surat tertulisnya gimana maksudnya? Kayak kamu buat surat
10 kali, jangan melakukan itu lagi. Saya berjanji, lain kali saya tidak akan memukuli tahanan lagi. Nendang aja deh. Bagaimana ya ini pertanyaan kita, guys? Soalnya kan cara-cara yang dilakukan oleh tanda kutip ya, ada oknum-oknum ladusing ini ya, menurut Jaya Eko Sakatatal adalah memukul dengan gembok, menyetrum, membakar kemaluan. Gokil. Mendapatkan sanksi, bukan pemecatan, tapi surat teguran gitu. Gimana kita nih nanti nih, dari koar-koar nih, pantas muka tahanan kita semuanya seperti habis operasi plastik ya. Bengep semua nih, habis dari salon kecantikan semua nih, dipercantik mukanya nih. Itu deh guys, jadi dari Komnas HAM mengatakan sudah terbukti ada beberapa hal termasuk penyiksaan ya tuh. Dan bahkan guys, ini kata Fitrah ya, Fitrah juga udah memberikan klarifikasi bahwa kalau kalian gak suka sama Rudiana, laporin aja. Rudiana itu kan selalu lolos dari laporan apapun. Wah, gokil. Kalian dengerin ya? Sudah dapat membuktikan bahwa itu sebenarnya bukan peristiwa ya, karena kalau itu kali lagi nggak ada alat bukti yang mengatakan bahwa itu 7 terpidana ini tidak bersalah. Hanya rekayasa dari administrasi penyidikan sudah diakui sendiri oleh pihak para penegak hukum. Jadi waktu penyidikan Ibtu Rudiana, siapa tahu akhirnya Baskrim mendapatkan fakta-fakta baru, penyidikan baru di mana diduga ada rekayasa terhadap perkara ini. Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai, itu saya tidak mau komentari. Gokil. Saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair. Nah, itu kan karang-karangan dia aja, itu pandai-pandai dia aja itu. Mantap. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Gokil, Saya kira itu Fitra. hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Kita juga nggak takut, ngapain kita takut? Nah, mantap, gokil, Fitra. Jadi kita lihat ya, di sini ada Deo Lipa, terus ada Ibu Titin, ada siapa lagi nih, kita lihat nih, Herdi Saksono, praktisi hukum, ada Jute Bongso, kuasa hukum, terus ada Oto Hasibuan, ada mungkin puluhan pengacara. Lawannya adalah satu, Nek Elsa. Nah, Nek Elsa Syarif, jangan diganti AI-nya ya. Lalu ada Fitrah. Nah, jadi puluhan pengacara ini melawan 2 pengacara, dan mereka 2 pengacara ini masih santai aja. Sekarang Gugun Gumilar, Aep, Pasren, Aris Papua, nah semua geng-gengnya Raja terakhir itu memberikan kuasa penuh terhadap kasus ini ke Ibu Elsa. Gokil, cuan Bu. Tajir. Yes. Bener juga Fitrah ya. Kang Deddy Mulyadi udah pernah laporin Rudiana, sampai sekarang laporannya nggak ada apa-apa. Bayangin kalian jadi Rudiana ya, dari Propam, diperiksa Propam dia lolos. Nah, tidak terbukti ada kode etiknya. Dari Kapolri, Pak Listio, diam-diam baik ya gitu. Lolos juga. Di demo. Nah, kemarin ada demo kan. Nah, bukan ada di demo Cirebon kan, di demo tuh waktu sidangnya Peggy Kulba. Nah, sekarang juga kalau ada aku tampilin nanti demonya ya. Di demo udah lolos juga. Nah, katanya udah sempat diberhentiin, tapi sekarang masih kerja, lolos juga. Disuruh sumpah pocong, lolos juga. Nah, setan aja takut. Guys, dari Propam lolos, Kapolri lolos, atasannya lolos. Nah, dari pocong juga lolos, sumpah pocong sama Sakatatal kan lolos juga. Nah, hebat sih Rudiana ini menurut Litsko ya. Dia ini antara Litsko kagum atau miris ya, powerful itu guys. Nah, makanya Litsko bilang, berharap nih kan kita mengawal kasus Vina kan untuk membebaskan 6 terpidana yang nggak bersalah ya. Selain itu, kita juga berharap kalau memang ada oknum yang sangat-sangat bebas sialan, ada oknum nih ya, ini bukan Pak Rudiana dan Aris Papua dan Gugun Gumilar, mereka sudah pasti bukan oknum dong. Mereka adalah polisi yang baik dan jujur yang nomor 1. Jadi kalau ada oknum gitu dan terbukti bersalah, dari Komnas HAM terbukti bersalah, dari mana-mana terbukti bersalah, kan kita berharap mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Nah, ternyata hukumannya teguran tertulis doang guys. Dan itu pun sampai sekarang Komnas HAM belum mendapatkan ya salinan resminya gitu dari putusan sidang kode etik. Nah, mantap juga nih Pak Listio. Kapolri ya, diam-diam baik ya, mantap. By the way juga kita kan harus mikir ya, polisi yang menembak Sudirman, oknum polisi yang menembak Sudirman. Nah, dengan peluru karet sehingga Sudirman itu cacat permanen. Sudirman itu sampai cacat permanen. Masa sih sampai lolos? Nah, hukuman untuk udah membuat orang cacat permanen adalah teguran. Kamu besok-besok jangan sampai cacat permanen lah.
Makanya besok jangan nembak punggungnya, palanya tembak. Apa gimana ya dari pertanyaan kita ya. Nah, kita harus dicari penembak Sudirman. Siapakah orang oknum yang menembak Sudirman? Dan beres untuk masalah video yang lagi viral, kalian pasti tahu kan Jaya sama Eko ini. Nah, Let's Go nih sebenarnya udah melihat videonya udah lama ya, tapi Let's Go harus dapat a point of view yang unik, yang beda dari yang lain gitu. Kalau cuma bahas-bahas video aja, basi, semua orang juga bisa. Tapi ternyata, Let's Go setelah mengulang-ulang video Jaya dan juga Eko, akhirnya Let's Go mengerti maksud Jaya, mengapa dia mengaku di videonya Rudiana. Bukan karena dia dipaksa gitu. Dari kita lihat dari videonya Jaya dan Eko kan terlihat banget mukanya Eko itu kan sangat tulus sekali kan. Nah, tidak mungkin Eko itu di bawah tekanan kan? Nah, tidak mungkin sekali. Ini pasti pengakuan Eko yang jujur. Nah, terlihat sangat tulus. Jadi kalau kalian lihat, jadi kalian dengar Let's Go, point of view-nya Let's Go, pasti kalian mikir bener juga nih. Golongan sama, ada lagi. Siapa? Ini, yang ini. Yang ini. Dengar ya? Bagus kamu. Bagus kamu. Aldi kamu lihat. Kamu nanti pulang aja, jangan dulu. Aldi sih nggak ada di situ, waktu pas kejadian nggak ada di situ. Nah terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya? Aldi ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di desa sebelah, biasanya kan kumpulannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama tangan demi Allah. sama tangan aja? Sumpah demi Allah. Itu ya. Jadi di sini dia bilang, kalau Aldi itu gimana? Ada namanya Iman sama Aldi kalau nggak salah. Dia bilang, oh itu udah pulang duluan gitu. Kan nongkrong, dia pulang duluan. Nah, terus si Eko ini kalau kalian ngeh ya, mukul pakai tangan doang. Nah, kenapa dia cerita mukul pakai tangan doang? Nah, karena dia tuh berusaha menyelamatkan diri dan teman-temannya. Dia tuh berusaha menyelamatkan diri. Makanya dibilang Aldi tuh pulang duluan gitu. Yang lain tuh pulang duluan. Mereka tuh teman ngongkrong gitu. Nah, karena di sini pasti dia udah tahu cerita tentang Eki. Ada cerita tentang Eki itu dibunbun lah sama sekelompok geng motor gitu. Pokoknya mau nggak mau dia tuh udah jadi target. Tapi di sini ada statement dari kepolisian ya, dia bilang, kamu bagus nih gitu, kamu nanti pulang aja. Nah, kamu nanti pulang aja, jangan ikut. Kan dia udah mendapat harapan, oh kalau kamu mengaku seperti ini, kamu nanti pulang aja. Karena yang kita cari adalah orang yang menbunbun, bukan orang yang memukul. Nah, kalau kamu ngaku mukul doang, nah kamu mungkin di penjara 2 hari, 3 hari dah. Tapi kan bukan kamu yang ngebunbun, kamu mukul doang kan. Jadi seperti itu kan, masuk logika kan? Masuk. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. 5 orang katanya yang dikejar Yang kan. lainnya pada kabur, ya itu jatuh. Di flyover ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna? Warna apa? Biru apa sih? Lupa lagi. Yang lainnya pada kabur, itu yang jatuh. Di mana? Di flyover ya? Si aku cuma iya Pak, iya. Terlalu deh. Pakai motor apa? Warna apa? Warna apa? Warna apa ya? Warna biru gitu. Biru ya? Biru apa sih? Lupa lagi ya? Ayo, lupa lagi. Kamu baca nggak naskahnya sih, Bedo? Ya udah buatin naskah, kamu nggak baca, udah nggak apa lagi. Saya abis nih kamera, saya ngerekam kamu doang nih. Kita lagi buat konten loh. 2016 ini buat konten, kamu akan terkenal. Apa kayak gitu ya di pertanyaan ya? Soalnya yang nanya ada pihak polisi, yang nanya kan pihak polisi, yang jawab pihak polisi gitu. Kamu nendang ya? Tendang? Iya. Iya. Nah, itu yang ngejar 5 orang kan? 5 orang ya? Lihat. Itu motornya apa? Biru. Aduh, lupa lagi. Yang biru apa yang merah? Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan kita ya. Ini Eko. Jujur kok, daripada mormak, jujur mukul pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai pak. Kayu tuh, kamu mukul pakai apa? Nendang aja. Udah jujur aja. Jatuh ditendang sama Eko. Oh lupa, saya nggak tahu. Tembak. Iya. Jujur. Mau kita mukul apa? Ini mabuk tau. Dia omong aja. Kita mukul. Kamu jujur Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Ini. Yang pertama nendang. Ini. Kamu jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut. Oh gitu guys. Jadi nah kalian bisa lihat dari sini waktu menceritakan yang nendang siapa, nendang sampai jatuh. Nah dia bilang yang pakai Eko. Nah dia ini sebenarnya ingin menyelamatkan Eko Jaya ini karena denger ceritanya ya bahwa Eko ini dibunbun gitu dengan balok dengan apa, dan bahkan dia bilang yang nendang siapa, yang nendang Eko. Nah Eko dia bawa kan gitu. Kamu yang nendangnya, kamu yang mukul pakai balok. Nah langsung si Jaya ini
dia tuh bilang, oh bukan, yang mukul pakai balok tuh si itu. Nah, si itu tuh dia belum kepikiran tuh siapa ya. Yang jelas dia juga ingin menyelamatkan si Eko ini gitu. Tapi Eko memang orangnya lebih berani mungkin. Apa Pak, saya nggak ada tahu menahu tentang masalah ini. Nah, jadi perspektif Let's Go cuman mau ngaku mukulnya pakai tangan gitu. Kenapa? Karena yang dicari adalah pelaku yang memukul menggunakan balok kayu. Yang digergaji sendiri sama oknum itu loh. Yang Sudirman bilang ya. Sama adalah pelaku yang melempar batu. Yang diambil sendiri sama Sudirman dan oknum itu juga. Jadi dia tuh bisa pulang. Nah, dia mendapatkan kesempatan untuk pulang karena dia melakukan tindakan pemukulan ringan gitu. Jadi cuman pakai tangan gitu. Makanya dia maksa Eko buat ngaku aja, kamu ngaku aja, tapi kamu ngakunya kamu yang nendang gitu loh. Jadi aku tuh ngaku mukul pakai tangan, kamu nendang, nanti Eki itu jatuh. Nah, jadi pas jatuh itu siapa kayak ada orang yang nggak dikenal, hantu yang bernama Egi Perong gitu. Itu yang bun-bun. Jadi kita at least kita nggak digebukin dulu gitu. Itu guys. Nah, Let's Go berkali-kali ngulang. Tadinya awalnya Let's Go sebel ya. Jaya nih bangsat juga ya. Menjerumuskan teman, tapi Let's Go ulang berkali-kali. Kayaknya dia ada pesan tersirat di sini. Pesan tersiratnya adalah dia mau mengikuti alur polisi tapi dengan cerita saya yang mukul doang gitu. Kita kejar-kejaran, Eko nendang doang. Kalau si Aldi yang lain teman-teman ini udah pulang duluan dia. Jadi dia tetap menyelamatkan teman-temannya. Mungkin untuk pembun-bunan dia cari orang yang memang belum ketangkep. Kan ada 8 katanya kan, si Egi Perong, si Andika ya. Siapa ya? Hadi sama si siapa lagi satu tuh. Nah, pelaku-pelaku fiktif ini yang lagi 3 orang, pelaku fiktif ini. Nah, itu yang mau dijadikan sama Eko pelaku sebenarnya. Nah, menurut kalian tentang kasus kali ini, thank you banget nih teman-teman yang udah masih mensupport dan juga memberi dukungan buat Let's Go ya. Nah, hari ini ada Sultan Hongkong kita 3 kali guys. Dari video yang Sandra Dewi, dari Baim Wong, selingkuhan Baim Wong 3 kali. Sultan Hongkong kita, siapa lagi kalau bukan Sri Wahyu 8161. Terima kasih Sultan Hongkong kita. Best selalu, panjang umur, murah rezekinya, cantik selalu. Sri Wahyu 8161. Dari Dini Rasti gitu. Di videonya Baim Wong ya. Nggak percaya sama kata-kata Baim. Gue timnya Mama Paula gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport banget nih. Udah guys, tentang kasus Vina dan juga Eki kali ini update-nya. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya harapan untuk ada oknum-oknum yang ditindaklanjuti dan ditegaskan? Let's Go rasa enggak sih gitu. Kayaknya nyerah sih Let's Go. Setelah tahu Komnas HAM bilang menemukan bukti pemukulan, penyiksaan, terus hukumannya buat para oknum ladusing ini surat teguran doang. Aduh, kayaknya Let's Go nyerah deh. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.